latar belakang ada program anak asuh di Satpol PP itu kan sebenarnya berangkat dari berbagai persoalan ketika dilakukan penertiban, penangkapan anak-anak di jalan ya. Mereka ini mengamankan adik-adik ya, di perempatan atau di tempat-tempat yang bukan pada tempatnya. Di sana setelah dibawa ke Satpol PP, kita lihat ada yang memang harus kita tolong nih, karena dia punya semangat ingin sekolah tinggi ya, tetapi dia terkendala dengan berbagai masalah ekonomi gitu kira-kira. Karena di sini kan ada OTRES ya, namanya OTRES itu pendalaman yang dilakukan oleh Satpol PP dan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mereka mendalami, tapi kemudian kami Satpol PP juga saya minta tidak sekedar menyerahkan anak-anak itu begitu saja, tapi kita harus mengetahui bahwa anak-anak ini kelanjutan setelah kita tangkap, dipanggil orang tuanya atau dibawa ke Liponsos gitu kan. Itu nextnya apa? Anak-anak ini bisa kemudian dia tidak kembali. Disitulah kemudian saya lihat bahwa ada yang ingin sekolahnya tinggi ya, tetapi dia mengalami masalah ekonomi yang tadi saya sampaikan pertama itu. Kemudian saya berpikir kenapa sih kita nggak tolong anak-anak yang punya semangat juang ini untuk dia bisa bersekolah minimal lah. Karena rata-rata kita lihat dia SD karena nggak nyampe ya, SMP gitu ya. Jadi salah satu yang sering saya tanya, kamu mau apa? Mau sekolah? Aku mau. Lah kenapa? Diam. Kenapa terus dia diam itu? Berarti kan dia punya kendala bahwa ada biaya yang dia tidak bisa pikirkan siapa yang mau biayai. Itulah kemudian saya berbicara dengan teman-teman di Satpol PP. Saya ingin bikin program anak asuh dan saudara asuh. Anak asuh adalah anak-anak yang mau bersekolah. Kita coba dekati mereka dengan sering anjang sana kepada mereka. Kita minta administrasinya semua, terus kita ngurus, kita bawain ke sekolah sampai dia bisa masuk sekolah. Seluruh biaya ditanggung, tidak hanya Satpol PP ya, tapi dibantu Dinas Pendidikan. Sebenarnya tuh ada itu fasilitas-fasilitas dari pemerintah yang diberikan untuk sekolah gratis. Tapi karena orang tua ini, mereka kan tidak tahu aksesnya untuk mendapatkan informasi itu dan bagaimana akses sampai mereka bisa, anaknya bisa sekolah gratis kan nggak tahu. Jadi kita mendampingi, mengurus sampai anak ini mendapatkan hak untuk bisa dapat sekolah gratis. Kedua, dia punya perlengkapan sekolah, ya, buku, alat tulis, alat untuk dia bisa pakai ke sekolah, pakai sepeda, itu kita biayai. Tapi tidak sampai di situ, semua anak asuh yang ada di wilayah kecamatan itu akan menjadi perhatian anggota Satpol PP yang tinggal di kecamatan itu atau kebetulan di sekitar situ. Contohnya ada anak yang ditangkap dari kecamatan Bubutan, kita akan cek di data dokumen kepegawaian kita, mana sih anggota Satpol PP yang ada di sekitar kecamatan Bubutan ya. Nah, tugas mereka adalah sering sambangi di pagi hari atau nanti di sore hari ketika pulang. Permasalahan anak mereka akan ngobrol terus masalahnya apa, itu akan dibawa menjadi bahan laporan di internal kita tiap minggu tentang perkembangan anak asuh yang kita kelola. Saya terima kasih kepada teman-teman yang kemudian coba mewujudkan program anak asuh. Kita sih belum banyak, baru ada 5 karena kita melakukan kurasi ya. Benar-benar mau sekolah, benar-benar dia dari miskin, itu yang kita tolong. Dan kita lihat spirit dari anak itu sendiri, dari sorotan matanya, kita dikejar-kejar. Pak, kapan aku bisa sekolah, Pak? Nah, itu yang menjadi skala prioritas kita. Saya berharap anak asuh ini sebenarnya tidak bertambah. Kenapa? Dengan tidak ada masalah kenakalan remaja. Tapi kalaupun ada bertambah, kami Satpol PP akan menjadi jadi orang tua yang baik, orang tua asuh yang baik.